Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanda, SPDSD dari SDN Granda 1 Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, mengikuti program pendekar jurus 4 media pembelajaran Big Book di BPKB Provinsi Jawa Timur. Saya telah melakukan pengimbasan pada tanggal 21 Maret 2024 di Korwil Digdaya Kecamatan Lumbang. Selamat menyaksikan. Ini adalah pelatihan selama 4 hari. Saya rangkum jadi mungkin 1 jam atau setengah jam. Tidak lama-lama. Yang pertama adalah growth mindset, pola pikir yang berkembang. Apa yang dimaksud dengan pola pikir yang berkembang? Jadi innovation for Indonesian school children. Jadi pola pikir yang berkembang itu adalah pola pikir yang kita kepingin berubah, tidak stagnan pada kemampuan kita saat ini, tapi kita harus terus mengasah dan terus berkembang. Asal mula istilah growth mindset, ya, the power of success, menurut Doug Summary, penelitian oleh beberapa psikolog Amerika dalam kurun waktu cukup panjang, yaitu Carol Dweck dan kawan-kawan. Kesimpulan penelitian, keberhasilan dan kegagalan belajar ditentukan bukan oleh tingkat kecerdasan. Di sini bukan tingkat kecerdasan, tetapi oleh pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Jadi pola pikir yang terus ingin mengasah. Seperti itu. Dari dua kata ini, kata-kata yang enak kita sampaikan kepada anak kira-kira yang mana? Yang B, ya. Kemampuan membaca Anda atau kemampuan membaca Amir, saya kira masih belum. Nah, seperti itu. Jangan langsung menjustis Amir tidak pandai membaca, sehingga itu mengkerdilkan otak anak. Kemudian yang kedua, melakukan kesalahan itu hal yang buruk. Tetapi di sini yang B, kesalahan adalah hal yang baik. Otakku berkembang ketika saya melakukan kesalahan. Kenapa kok kesalahan itu hal yang baik? Nah, kita sebagai guru tentunya mampu untuk mengolah kata-kata itu. Kemudian yang ketiga, membaca itu sulit. Saya bisa meningkatkan kemampuan membaca setapak demi setapak. Jadi ke anak seperti itu. Nah, ini adalah ilusi dari gunung es. Kalau kita memandang orang lain, yang kita pandang adalah suksesnya. Betul apa tidak? Ya betul ya. Waduh, si itu sukses. Waduh, si itu pinter. Tetapi kita tidak melihat betapa sulitnya orang itu untuk mencari sukses. Ada kegigihan, ada kegagalan, ada pengorbanan, ada kekecewaan, ada disiplin, ada kerja keras, dedikasi. Apa yang tidak dilihat orang ini adalah di bawahnya. Yang dilihat adalah yang di atasnya. Ini adalah topik yang kedua, yaitu mengembangkan alur cerita Big Book. Jadi Big Book itu intinya adalah buku besar. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dulu itu Big Book tidak menggunakan digital, tetapi menggunakan manual, ya, menggunakan manual. Sehingga hasilnya yang kreatif menggambar itu hasilnya bagus. Tetapi yang tidak suka menggambar, ya kurang bagus. Biasanya hanya ditempel-tempel juga bisa. Nah, di sini kita diajarkan membuat Big Book ini menggunakan media digital. Bagaimana memilih topik cerita pada Big Book? Big Book itu adalah sebuah buku besar yang ukuran A3, ya. Untuk memilih alur cerita, yaitu cerita dekat dengan siswa, keseharian siswa, sesuai dengan usia siswa. Big Book yang saya buat kemarin bersama teman-teman. Nah, di sini ada kisah Romi dan Remy. Kalau di cerita itu ada kisah Romi dan Julie. Kalau di sini saya membuat kisah Romi dan Remy. Ini bisa ditampilkan untuk pembelajaran anak dengan nyamakin seperti ini. Nah, ini ada 8 sahabat sang surya, yaitu ada matahari, sang suryanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemungkinan kalau pembelajaran seperti ini anak-anak suka.
ini ada sahabat bumi, sebuah gambar seperti ini. Kemudian ada si Romi. Romi itu adalah, jadi di sini sebagian itu gambar, di sebelahnya itu adalah gambar, di sebelahnya lagi adalah keterangan. Sehingga pada saat ditampilkan itu murid itu tahu, oh ini gambar apa? Ternyata ini adalah Romi, itu adalah akronim, yaitu rotasi bumi adalah peristiwa bumi berputar pada porosnya, dan anak bisa membaca, bisa dibaca dari jauh. Mungkin Pak Batiar bisa terlihat jelas di sini tulisannya. Ya. Sehingga fokusnya, tujuan adalah Big digital itu tampilan ini bisa dibaca oleh murid kita yang paling belakang. Jelas ya? Bisa dibaca jelas ya Pak Batiar ya? Oh iya, insyaallah. Oke, terima kasih. Ya, kita mari kita ukur langsung mudun sat. Nah, seperti ini. Jadi, oh ini apa? Oh gambar, sehingga ada anak itu bisa bernalar. Oh ternyata siang itu adalah siang dan malam. Ini pengaruhnya dari apa? Dari rotasi bumi. Nah ini bisa dibuat untuk pembelajaran. Ini saja kalau kita mau ulas dan kita kasih tanya jawab dengan siswa, ini 15 menit tidak selesai. Kenapa kok terjadi siang dan malam? Apa akibatnya dari siang dan malam? Apa yang terjadi? Nah ini bisa mendalam. Seperti itu. Kemudian seperti ini adalah si Remi atau revolusi bumi. Seperti ini. Nah ini adalah akibat dari revolusi bumi. Nah kita bisa menjelaskan seperti ini. Oh tanggal 22 Maret dan 21 Juni itu kutub utara bumi lebih condong ke matahari dan mengalami musim semi. Oh musim semi itu seperti apa? Nah kita bisa gambarkan seperti ini. Oh bunganya bersemi semua, burung-burungnya, kupu-kupunya, sehingga bisa mengimajinasi, bisa membayangkan, oh musim semi itu seperti ini. Kalau tanpa gambar seperti ini kita hanya menyampaikan ini saja, anak-anak bertanya-tanya, musim semi kok kayak kuncup itu kan? Sehingga tujuannya ke sana. Kemudian ini musim panas. Ini tidak boleh ditampilkan perempuan. Kemarin saya koordinasi sama, karena nanti imajinasinya kalau kelas tinggi itu banyak macamnya, sehingga tampilkan laki-laki saja. Iya, apalagi muridnya Pak Batiar. Nah ini musim gugur, sehingga anak bisa tahu, oh musim gugur itu seperti itu. Iya, rontok semua. Musim dingin, ini saya tampilkan gender, kemudian saya tampilkan sebuah boneka berhias. Jadi backgroundnya ambil background salju, ini saya tempel, ini saya tempel, ini saya tempel, ini saya tempel. Sehingga semuanya isinya adalah gambarnya di sini tempelan semua. Nah, di sini di paling akhir sebuah big book itu harus ada pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan dari pembelajaran hari itu. Yaitu saya di sini ambil pesan moralnya, kehidupan di luar angkasa sama kehidupan di bumi, sehingga bermimpilah untuk mencapai bulan, tetapi tetap rawatlah bumi yang kita pijak. Ini artinya sangat dalam, yaitu boleh kita melihat, kita berangan-angan untuk menjadi seorang presiden, untuk menjadi seorang jenderal, tetapi kita harus tahu bahwa kita terlahir dari tanah, kita terbuat dari tanah, kita terlahir dari orang kecil, sehingga kita tidak boleh menyepelekan orang yang ada di bawah kita. Jadi seperti itu. Walaupun kita menjadi orang yang tinggi, pejabat yang tinggi, kita tidak boleh melupakan yang bawah. Seperti itu. Jadi harus ada pesan moralnya. Terima kasih. Dan biasanya di akhir, kemarin saya juga dititipi untuk menyempatkan pantun, karena pantun itu adalah warisan kita, warisan budaya kita. Seperti ini, naik kereta ke Sumatera, keretanya mampir di Sleman. Kalau kita malas membaca, pasti kita ketinggalan zaman. Sehingga seperti itu. Terima kasih.
Itu saja dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu monggo, sebelum saya akhiri dan saya kasihkan ke pemateri yang kedua. Terima kasih telah menyaksikan video pengimbasan saya. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.